Sampai sini nangkap ya? Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Betul? Usah ikut. Kecuali Tuhan Yesus selesai jalan di atas air, dia sertai dengan penekanan. Sebagaimana aku jalan di atas air, kalian juga harus jalan di atas air. Nah, itu kita ikut. Masalahnya itu tidak ada. Atau selesai Tuhan Yesus puasa 40 hari, lalu Tuhan Yesus bilang, sebagaimana saya puasa 40 hari, kalian ikut. Itu baru kita ikut, tapi tidak ada. Bayangkan kalau model kayak saya begini salah tafsir, lalu saya pimpin jemaat-jemaat Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus puasa 40 hari, maka kita semua di sini harus puasa 40 hari, mulai hari ini sampai 40 hari ke depan. Dan kita lihat hari ke-10 kita mati berjemaah. Tidak tahu siapa pengurus apa, karena pendeta sudah mati dulu, majelis sudah mengikuti. Nikah kau tidak nikah. Nah, kembali ke persoalan kita. Anti ulang tahun, anti Natal. Cerita tentang ulang tahun Herodes, ulang tahun Firaun, itu cerita, bukan cerita atau larangan atau jangan. Itu tidak boleh jadi rumus. Lalu tentang Ayub dan Yeremia, cek latar belakang mereka. Ayub itu Anda bayangkan, harta semua habis, anak 10 orang dalam 1 hari mati semua. Bapak Ibu yang kerja di sini kasih tinggal keluarga di Toraja atau di mana, di Jawa, di mana, tiba-tiba ada keluarga duka. Apakah Anda tidak pikiran di sini? Pasti kita terganggu. Anak 10 orang mati dalam 1 hari. Bapak Ibu, itu sangat mengerikan. Yeremia 30 tahun berkhotbah, tidak ada yang bertobat, sering dianiaya, dibuang ke dalam sumur dan lain sebagainya. Mereka serohani-rohaninya mereka manusia biasa yang bisa stres, bisa tertekan karena masalah beruntun, akumulasi masalah yang luar biasa. Jadi cerita-cerita itu tidak jadi rumus. Natal tetap dirayakan. Amin. Saudara tahu, Natal pertama itu Natal paling heboh. Pemujinya satu surga keluar. Saya pernah ikut Natal orang Batak, Natal orang Ambon, Natal orang NTT. Penyanyi bagus muncul. Tapi saya yakin tidak ada penyanyi sehebat malaikat. Malaikat ini jangankan menyanyi, dia baru muncul aja kita sudah wow. Belum nyanyi, baru muncul. Bayangkan satu malaikat muncul di sini, saya besar putih mengkilat. Anda belum lari, saya lari duluan. Siapa mau tunggu? Malaikat. Jangankan malaikat. Saudara punya teman SD yang dulu kotor, orangku bangun dadolek, hela ingus sampai lambang naik. Itu sih yang kita kecil-kecil dulu. Ada anak tuh yang orang anak lain itu ingus 1 bulan 1 kali, dia tiap hari. Ada, sudah begitu lagi mamanya kasih badak, lalu aduh, tahu zaman dulu. Badak pipa nomor 4. Wah itu hantam sembarang, jadi bayangkan badak pipa kena ingus. Ada begini, aduh dia kayak lem, kayak papirus. Tapi Anda lihat itu dulu. 20 tahun kemudian Anda ketemu dia sudah kerja di bank, pakai seragam, waduh cantik luar biasa. Anda kaget. Lu yang dulu helang ini. Itu dulu, sekarang luar biasa. Apalagi malaikat. Nah, saudara-saudara, malaikat satu surga keluar memuji Tuhan. Artinya bahwa Natal harus dirayakan. Tapi hari ini sesuai dengan tema kita, ini luar biasa. PT Moria ini mempersingkat temanya melalui jalan lain, yang artinya percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena saya lihat, saya sebagai orang yang lahir besar di kantong Kristen, banyak orang merayakan Natal hebat luar biasa, tapi tidak ada perubahan. Nah, melalui tema tahun ini, perayaan Natal harus membuat kita seperti para majus. Setelah mengikuti perayaan Natal sepanjang bulan Desember dan bulan Januari, saya dan saudara harus pulang ke aktivitas kita, pulang kepada tugas tanggung jawab kita, pulang kepada rumah tangga kita, pulang kepada komitmen kita dengan perubahan melalui jalan lain. Yesus datang sebenarnya
tidak bawa agama. Yesus datang itu untuk bawa perubahan. Dia anak Allah yang maha mulia, rela jadi hina supaya kita yang hina ini diangkat dan dimuliakan menjadi anak-anak Allah. Amin. Maka perayaan Natal tahun ini, saya tadi masuk lalu saya lihat melalui jalan lain, lalu ada keterangan melalui jalan lain yang dimaksud adalah pakai tengkar. Percaya Yesus, taat Yesus. Apa itu? Bicara percaya Yesus. Ini penting dalam perayaan Natal ini. Percaya itu dia pakai kata Yunani pisteuo. Percaya itu mengandung beberapa unsur penting. Yang pertama, keyakinan yang kokoh. Jadi kalau orang dikatakan percaya, dia punya keyakinan yang kokoh. Keyakinannya tidak dapat digoncangkan oleh ajaran sesat apapun. Sekarang ini banyak sekali ajaran sesat. Salah satu ajaran sesatnya apa? Orang muncul di media sosial hari-hari ini, baik yang Kristen non-Kristen, membuktikan Yesus bukan Tuhan. Saudara, Yesus itu Tuhan. Sebelum dia lahir, Yesaya sudah menubuatkan bahwa dia itu namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Garis bawahi, Allah yang perkasa. Bahasa Ibrani-nya El Gibor. Dan waktu dia lahir, dia adalah Tuhan. Makanya saya pernah bantah beberapa orang yang tidak mengerti Alkitab. Mereka bilang, oh Yesus itu bukan Tuhan. Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Konsili Nisea yang melantik Yesus jadi Tuhan. Salah besar. Keyakinan kita tidak bisa digoncangkan dari pandangan-pandangan dangkal yang tanpa dasar seperti ini. Sejak lahir Yesus Tuhan. Amin. Kita lihat dalam Lukas 2. Keras, iya keras. Haleluya. Hidup ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun minum. Dia naik satu kali lagi, dia turun ketiga, tidak naik lagi. Jemaat, ini saudara lihat ini, mengaku mengenal Allah, tanya mati ke mana? Pasti ke surga, tapi kelakuannya kurang ajar dan ini karena saya mau tutup dengan pembahasan taat. Ini munafik. Ada satu lagi, ini kisah nyata juga, majelis pimpin ibadah. Bisa dalam keadaan mabuk, suruh kawan-kawan majelis yang lain yang mabuk. Salam saudara-saudara, haleluya. Ingat, jangan coba-coba parah, ini mabuk parah. Jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Ingat Yunus, ikan begitu besar, Yunus terang. Karena mabok, harusnya ikan telan Yunus. Tapi karena mabok, ikan begitu besar, Yunus telan. Jemaat bilang, Pak, tolong cek di Alkitab, siapa telan siapa. Ini bukan ngomong halus, mantaran. Anda lihat mabok punya kerjaan, kisahnya. Saya pikir bilangannya kemarin bukan pendeta minum mabok. Pendeta karena tangkap dari jemaat lagi selingkuh dengan istri orang. Ngeri. Anda lihat, saya ngomong yang level rohaniwan. Rohaniwan aja ada yang pendusta. Khotbah lain, bikin lain. Dia kan lihat nenek tua-tua, dia tidak tanya bagaimana. Tapi kalau canda sedikit terang, dia harus tanya, ada masalah? Biar Bapak doa, Bapak jadi sini Lerhana. Lerhana adalah tumbuh-tumbuhan yang kena di mana kata di sini. Dia masih kumpul yang umur-umur di dalam. Saudara, Anda lihat ini, mamaku Kristen bermohon besar. Mamaku Kristen korupsi di perusahaan sebesar ini. Sorry saya ngomong, besok pulang. Saudara yang Kristen pegang jabatan penting, tolong makan uang yang halal. Jangan bawa uang haram ke rumahmu, nanti bisa jadi tumor, jadi kanker bagi keluarga.
Lebih baik pendeta melatok togor pakai khotbah daripada tuan togor pakai sarang infus. Serius, kalau sudah sarang infus baru bilang kira ke dalam tanganku serahkan nyawa. Harusnya kalau beta khotbah terima sudah, tak usah berbincang. Soalnya kalau tumor karena kau tidak hebat. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu bicara taat tuh. Jadi ini paket lengkap ya. Natal tahun ini percaya Yesus, taat Yesus. Kalau ada kesalahan, kejatuhan, kegagalan di tahun lalu, kita tutup buku, kita buka lembaran baru. Tahun ini tahun perubahan. Beri tepuk tangan yang meriah. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama. Teman-teman pemuji ada di depan. Alkitab berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan hanya pendeta, semua kita yang bekerja di sini Tuhan lihat kita. Bos tidak lihat, pemimpin yang dipercayakan di sini tidak lihat, tapi mata Allah lihat kita. Oleh karena itu, lakukanlah pelayanan dengan segenap hati. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian di awal. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Al-Fatihah 2023. Hidup ini sebagai kesempatan bertobat. Percaya Yesus, taat Yesus. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Serukan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, sementara tundukkan kepala kita, tidak usah lihat kiri kanan ke belakang. Saya mau berdoa berdua Ibu. Bapak Ibu, mungkin orang kiri kanan tidak tahu siapa kita sebenarnya, tapi Tuhan Maha tahu. Dia lihat sampai kedalaman hati. Tuhan Yesus berfirman, lihat, aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Apakah khotbah saya yang sederhana ini telah Allah pakai mengetuk pintu hati kita di perayaan Natal ini? Intinya adalah Tuhan mau kita bukan sebatas selebrasi, tapi kita harus percaya, punya keyakinan yang kokoh, ketergantungan penuh, tidak andalkan manusia, tidak andalkan siapa-siapa.
kita mau taat total, taat firman, taat aturan di kantor atau di PT ini, itu juga sumbernya dari Allah. Kita tidak melihat Allah, tapi kita melihat pemimpin-pemimpin kita di perusahaan. Sebagai atasan, Tuhan memberi hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sebagai bawahan, Tuhan juga beri hal yang sama, bahkan penundukan diri, sehingga tahun depan PT Moria Sumbanganis akan lebih baik lagi. Karena kita semua selepas Natal ini, kita pulang melalui jalan lain. Kita tidak mau jatuh di lubang yang sama. Kita mau berubah. Dan Bapak Ibu, tidak ada pendeta bisa merubah Anda. Saya hanya alat hina di tangan Allah yang mulia. Tapi Yesus berjanji, 2-3 orang berkumpul sepakat, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Dia ada malam ini, tidak ada satupun yang pulang dengan kosong. Sementara mata kita tertutup, bagi Anda yang merasa Anda butuh dukungan doa dan tahun ini Anda mau lebih baik, angkat tangan kanan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, hamba-hamba mau mengangkat untuk Tuhan. Pada waktu mereka angkat tangan, Tuhan turun tangan. Mereka angkat tangan sambil minta ampun dosa, mereka diampuni. Mereka angkat tangan sambil minta pertolongan atas sakit penyakit mereka, tidak ada yang mustahil, mujizat masih ada. Mereka angkat tangan untuk pemulihan rumah tangga mereka, Allah bekerja dengan dahsyat luar biasa. Mereka angkat tangan supaya tahun ini pekerjaan mereka semakin berkenan kepada Allah dan memberi dampak bagi PT ini. Tuhan bela anak-anakmu. Bersama Tuhan mereka cakap melakukan perkara-perkara besar. Diberkatilah semua saudara hamba ini. Beri kesatuan hati, beri kerendahan hati, beri ketulusan hati di dalam bekerja, sehingga kebersamaan kami di tempat ini, kami sudah seperti keluarga saudara kandung. Kami tidak melihat orang lain sebagai kompetitor. Kami semua saudara, dan biar nama Yesus dipuji, dipermuliakan melalui kami semua. Bahkan saudara-saudara kami yang beragama lain yang ada di perusahaan ini, kami mohon berkat yang sama tercurah di atas mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya kita sangat diberkati. Dalam nama Yesus kita berkati.